Ya, perkenalkan kami dari kelompok dengan anggota Eka Putri dengan NIM F1D016024. Kemudian ada Jihad Akbar dengan NIM F1D016046. Dan kemudian ada Pradi Jumna Jatisvara Waringin dengan NIM F1D016070. Kami di sini akan menjelaskan sebuah perhitungan Fuzzy, logika Fuzzy dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan dulu apa sih itu logika Fuzzy. Logika Fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai yang kontinu. Fuzzy sendiri dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang bersamaan. Untuk Fuzzy Tsukamoto, ini merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk evidence harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inference dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Fuzzy Tsukamoto cocok untuk kasus seperti apa? Metode Fuzzy Tsukamoto ini sangat cocok digunakan untuk menangani masalah yang bobotnya bisa dikelompokkan menjadi sebuah himpunan tersendiri. Selain itu, Fuzzy Tsukamoto ini bisa digunakan dalam bidang yang seperti bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran itu sendiri ada seperti subsistemnya seperti sistem pakar diagnosa penyakit. Kemudian pada bidang ekonomi dalam sistem pakar pemodelan pemasaran. Kemudian ada dalam bidang dunia teknik di mana di sini bisa menjadi sistem prediksi gempa atau klasifikasi pencocokan pola dan bidang-bidang lainnya. Nah, kemudian itu ada langkah-langkah apa saja sih dalam yang perlu dilakukan dalam menggunakan algoritma metode Fuzzy Tsukamoto ini. Yang pertama yaitu mencari pakar yang sesuai dengan tema sistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, mendapatkan data hipotesa, permisalkan penyakit atau kerusakan dan lain-lain. Yang ketiga, mendapatkan data evidence dari tiap hipotesa. Evidence itu maksudnya data bukti. Yang keempat, mendapatkan bilangan himpunan fuzzy pada tiap evidence. Misalnya evidence gula darah memiliki nilai rendah kurang dari 60, nilai sedang antara 60 sampai 100 dan nilai yang tinggi lebih besar dari 100. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu mendapatkan data rule atau aturan dari pakar yang berdasarkan data yang akurat atau faktual. Kemudian langkah terakhir, langkah ke-6, setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menghitung data tersebut ke dalam teori Fuzzy Tsukamoto sehingga menjadi hasil yang dapat diharapkan. Nah, untuk contoh kasusnya ini contoh kasusnya itu misalnya nih, di suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak mencapai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasan perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang.
R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Terus dan R4-nya, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, ini merupakan grafik untuk permintaan atas himpunan Fazi, yaitu naik dan turun. Untuk turunnya yaitu 1000 kemasan per hari, naiknya yaitu 5000 kemasan per hari. Nah, untuk menghitung turunnya, ini merupakan rumus cara menghitung turunnya sesuai dengan if dan tadi. Terus naiknya juga seperti di slide. Nah, ini untuk persediaan terdiri dari 2 himpunan Fazi juga, yaitu sedikit dan banyak. Untuk sedikitnya yaitu 100, untuk banyaknya itu 600. Untuk hitungan nilai keanggotaannya, untuk sedikit sebagai seperti sini, dan banyaknya juga dengan menggunakan rumus ini. Nah, di sini sendiri ada variabelnya, di variabel permintaan, persediaan, dan produksi. Jika di mana permintaannya turun, permintaannya 1000 dan persediaan stok barang hanya ada 100 dan produksi 2000. Kemudian ada naik, permintaannya ada 5000, persediaannya ada 600 dan produksinya ada 7000. Nah, kemudian yang diminta yaitu ketika ada permintaan 4000, ternyata persediaannya hanya terdapat 3000, berapakah produksi yang harus berapakah produksi kemasan yang harus ada setiap harinya oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi ini adalah rumusnya, di mana rumus diffusification yaitu Z sama dengan alpha 1 A1 dikali Z1 plus A2 dikali Z2 plus A3 dikali Z3 plus A4 dikali Z4 dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, jumlah perhitungan permintaannya, dan di sini persediaannya, di sini minimal dan produksinya. Jadi total yang harus diproduksi setiap hari yaitu sebanyak 7.475 dibagi 1,5 yaitu 4.983 kemasan yang harus diproduksi setiap harinya ketika permintaan yang harus dipenuhi adalah 4.000 dan persediaan hanya ada 300. Nah, selanjutnya akan ada demo program. Demo program ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Jihad Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi tentang metode Fazi Tsukamoto, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan demo dan simulasi program berdasarkan contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan program berupa website, di mana saya menggunakan framework CI CodeIgniter untuk membuat program ini. Oke, lanjut ke soal kasus yang ada. Di sini dapat kita lihat bahwa pada contoh kasus terdapat bahwa suatu perusahaan makanan kaleng jenis ABC, dari data 1 bulan terakhir terdapat bahwa permintaan maksimum dari perusahaan tersebut 5.000 kemasan per hari. Kemudian permintaan minimum berupa 1.000 kemasan per hari. Serta persediaan terdapat 600 kemasan per hari, dan maksudnya persediaan maksimal bahwa 600 kemasan per hari.
kemudian persediaan terkecil atau minimal terdapat 100 kemasan per hari. Kemudian kemampuan produksi barang perusahaan maksimal 7.000 kemasan per hari. Kemudian untuk kemampuan produksi minimal berupa 2.000 kemasan per hari. Kemudian selanjutnya pada soal kita lihat bahwa perusahaan tersebut menerima permintaan sebanyak 4.000 kemasan dengan persediaan di gudang berupa 300 kemasan. Kemudian dalam soal tersebut juga terdapat 4 rule fuzzy yang harus diikuti. Di mana pada rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kemudian pada rule nomor 2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Dan rule nomor 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Pada rule nomor 4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Oke, pada program sederhana yang saya rancang kali ini, di mana jika kita akan melakukan klik tombol start, maka hasil yang akan ditampilkan oleh program adalah berupa berapa banyak barang yang harus diproduksi jika terdapat persyaratan seperti di atas. Oke, mungkin kita akan langsung lihat hasilnya. Oke, sama-sama kita akan mengklik tombol start. Maka di sini program akan menampilkan hasil berupa 4.983,33 barang yang harus diproduksi oleh perusahaan kaleng ABCD tadi. Oke, karena di sini berupa angka desimal, maka kita akan melakukan pembulatan bahwa barang yang perlu diproduksi oleh perusahaan berupa sebanyak 4.983. Oke, untuk memahami bagaimana cara kerja program ini, maka kita akan sama-sama melakukan tracing pada kode yang telah kita buat. Oke. Di sini dapat kita lihat pada codingan kita di sini. Oke. Di sini kita lihat bahwa terdapat beberapa variabel. Di sini terdapat variabel permintaan yang mewakili dari permintaan konsumen tadi yang sebanyak 4.000, kemudian persediaan dalam gudang 300. Kemudian di sini juga terdapat variabel yang saya namakan sebagai minta max. Di sini mewakili dari permintaan maksimal yang diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini terdapat minta min. Kemudian terdapat variabel sedia min, di mana mewakili persediaan minimal yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian terdapat persediaan maksimal, kemudian produksi minimal perusahaan, serta produksi maksimal perusahaan. Kemudian setelah data-data itu telah kita masukkan dalam program ini, maka kita akan mulai melakukan perhitungan nilai dari PMT turun. Di mana nilai dari variabel PMT turun ini dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Nah, di mana kita menemukan rumus tersebut, maka kita akan kembali lagi melihat soal yang telah dari soal contoh kasus yang telah ada. Kemudian kita lihat. Di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan soal dari contoh kasus kita. Kemudian setelah kita memahami apa isi dari soal tersebut, kemudian kita akan melakukan pemodelan dari soal tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa permintaan terdiri atas dua himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Di sini dapat kita lihat, inilah rumus yang digunakan pada program kita tadi. Di sini dapat kita lihat PMT turun dengan rumus 5.000 min X dibagi 4.000. Kemudian pada PMT naik dengan X minus 1.000 dibagi 4.000. Begitu juga pada
selanjutnya dapat kita lihat di sini PMT sedikit dan PMT banyak. Di sini juga dapat kita lihat pada pemodelan berikutnya. Di sini bahwa kita lihat persediaan terdiri atas dua hitungan fazi, yaitu sedikit dan banyak. Di sini kita lihat bahwa nilai keanggotaannya bahwa PMT sedikit di sini dapat kita lihat dengan rumus 600 min Y dibagi 500 dan PMT banyak berupa Y minus 1000 dibagi 500. Setelah itu, setelah kita telah menemukan nilai dari PMT turun, PMT naik, PMT sedikit, dan PMT banyak, kemudian kita akan menghitung berdasarkan masing-masing rule yang telah ada tadi. Karena di sini kita menggunakan 4 rule, maka kita mengikuti keempat rule tersebut. Pertama, rule yang kita namakan R1. Di sini dikatakan bahwa jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan rule pertama, permintaan turun, maka yang kita gunakan adalah PMT turun, di mana akan dilakukan perbandingan dengan persediaan banyak. Di sini dengan kita namakan pada variabel. Sorry teman-teman. Oke, maaf atas gangguannya, mungkin kita akan lanjut lagi. Di sini dapat kita lihat PMT banyak yang dibandingkan dengan nilai PMT turun, yang kita akan mencari nilai minimum dari keduanya, di mana nilai terkecil tersebut akan kita masukkan sebagai variabel R1 pada program, dan di mana variabel R1 ini akan digunakan untuk mencari nilai dari Z1. Oke, kemudian di mana kita tahu dari rumus dari yang digunakan oleh Z1 ini? Rumus yang digunakan oleh Z1 ini adalah kita lihat dari hasil atau berdasarkan rule yang ada tadi. Ini dapat kita lihat bahwa jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka kesimpulannya produksi barang berkurang. Berdasarkan hal itu, maka kita akan melihat dari pemodelan yang ada di sini. Dapat kita lihat bahwa produksi terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Karena kita sedang membahas rule nomor 1, maka di sini dikatakan bahwa produksi barang berkurang, maka kita akan fokus pada nilai keanggotaan dari PMT berkurang. Di sini dapat kita lihat dengan rumus 7.000 min Z dibagi 5.000. Maka disinilah kita dapat dari nilai dari Z2 ini. Nilai dari Z2 ini. Sinilah kita lihat dari nilai dari Z2 berdasarkan nilai keanggotaan dari produksi barang. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melihat dari rule nomor 2. Di sini sama seperti sebelumnya, bahwa jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka barang berkurang. Sama caranya seperti sebelumnya. Kita akan membandingkan nilai dari permintaan turun dibandingkan dengan nilai persediaan sedikit. Cari nilai terkecil di antara keduanya, kemudian masukkan sebagai R2. Setelah R2 ditemukan, maka kita akan menghitung nilai Z2 berdasarkan kesimpulan dari nilai nilai perbandingan dari if tersebut. Di sini dapat kita lihat permintaan turun dan persediaan sedikit, maka kesimpulan yang didapat produksi barang berkurang. Sekarang kita lihat lagi, produksi barang berkurang, maka kita akan mengikuti nilai keanggotaan dengan rumus PMT berkurang. Oke, kemudian kita akan mendapatkan nilai Z2 dihitung dengan rumus tadi. Kemudian nilai R3. Pada nilai R3 di sini kita lihat permintaan naik yang akan dibandingkan dengan persediaan banyak. Yang artinya di sini dalam variabel representasi variabel dalam program ini dengan menggunakan nilai variabel PMT naik dibandingkan dengan variabel nilai PMT banyak, dicari nilai terkecil, masukkan ke dalam nilai variabel R3, kemudian kita cari nilai Z2 dengan rumus produksi barang bertambah. Di sini produksi barang bertambah
dapat kita lihat berupa set min 2000 dibagi 5000. Oke, dapat kita lihat teman-teman, maka kita akan mencari nilai set 3 dengan rumus seperti yang tertera pada codingan kita ini. Kemudian R4 sama seperti sebelumnya, kita lakukan perbandingan permintaan naik dibandingkan dengan persediaan sedikit. Kemudian untuk mencari nilai setnya kita menggunakan proporsi barang bertambah. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan nilai dari R1, R2, R3, R4, kemudian set 1, set 2, set 3, dan set 4, maka proses selanjutnya dari Fuzzy Tsukamoto adalah melakukan proses defuzzification. Proses defuzzification atau yang sering disebut CRISP ini, maka rumusnya berupa R1 dikali set 1 ditambah R2 dikali set 2 ditambah R3 dikali set 3 ditambah R4 dikali set 4, kemudian dibagikan dengan nilai R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah dengan R4. Dari mana referensi rumus tersebut kita dapat? Referensi rumus tersebut adalah kita dapat dari rumus defuzzification yang telah ada di sini. Dapat kita lihat bahwa inilah rumus defuzzification yang kemudian dari rumus ini kita akan melakukan representasi rumus ini dimasukkan ke dalam pemrograman yang hasilnya akan seperti berikut. Setelah itu, maka setelah kita mendapatkan nilai tersebut, maka nilai set atau nilai dari defuzzification inilah yang akan menjadi nilai akhir dari program yang kita buat ya, dimana hasil akhir berupa berapa hasil yang harus diproduksi oleh perusahaan ABC tadi untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Di sinilah setelah itu maka nilai ini akan di-return atau dikembalikan. Di sini akan ditampilkan pada, kalau dalam program yang kita buat ada di start.php. Di start.php ini maka kita, karena saya menggunakan bahasa pemrograman PHP, maka untuk menampilkan data tersebut maka kita akan melakukan perintah echo $data. Oke. Di sini dapat kita lihat dengan menekan tombol start tadi, itu terasa sederhana sekali bahwa kita hanya tinggal menekan tombol start, maka program yang melakukan semuanya. Di sini tadi teman-teman, tadi kita udah bahas tentang bagaimana proses di belakang layar, bagaimana terjadinya hasil dari berupa 4983. Mungkin dalam kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Saya harap teman-teman dapat mengerti tentang penjelasan saya tadi walaupun agak ribet. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.